Mengalami berita pertama pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Tegal. Salah satunya dengan melakukan upaya tata kelola sampah untuk mengubah timbunan sampah agar memiliki nilai manfaat lebih kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Tegal. Salah satunya dengan melakukan upaya tata kelola sampah untuk mengubah timbunan sampah agar memiliki nilai manfaat lebih kepada masyarakat. Masih dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional, Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Aula Bumi Perkemahan Kota Tegal dilakukan peresmian Pusat Pengelolaan Sampah Kota Tegal. Program yang diinisiasi oleh PT Trinseo Materials Indonesia dan PT Kemasan Cipta Tama Sempurna bersama dengan pemerintah Kota Tegal ini telah dipersiapkan sejak tahun 2020 lalu. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi, Sekda Kota Tegal Johardi, Presiden Direktur Trinseo Material Indonesia Hanggara Sukandar, Direktur PT Kemasan Grup Wahyudi Sulistia, serta OPD terkait, camat dan lurah hadir dalam acara ini. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi didampingi Sekda Kota Tegal Johardi menyatakan pemerintah Kota Tegal berkomitmen mengelola sampah melalui sinergi dengan para stakeholders terkait melalui program daur ulang sampah untuk menggerakkan ekonomi sirkular. Saya kira begini, tadi Pak Sekda sudah menyampaikan pentingnya masyarakat paham tentang bagaimana sampah itu sekarang menjadi circular ekonomi. Jadi sampah sekarang harus bernilai ekonomi. Untuk apa? Waste to energy. Dari sampah menjadi energi. Setelah menjadi energi ada nilai ekonominya. Hari ini pemerintah Kota Tegal sesuai arahan Pak Wali bagaimana kita harus mengelola sampah dengan baik. Alhamdulillah dibantu oleh PT Kemasan diberikan mesin predator sampah yang bisa memakan semua sampah. Ini sampah kecuali besi, kecuali logam, ya, kecuali kaca. Kita pisahkan, setelah itu semua kita bikin, kita rubah menjadi energi briket. Nilai kalorinya juga tinggi, artinya ini more or less bisa mendekati batu bara yang kalori rendah, hampir 3.700 kalori. Artinya dengan 3.700 kalori itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan bakar. Substitusi sementara ini karena kita belum bisa memberikan volume yang banyak. Mudah-mudahan ke depan kalau semuanya udah bisa semua, bahan bakar yang tadinya pakai batu bara tahu sendiri sekarang udah mulai berkurang, kita gantikan dengan sampah menjadi briket, kemudian menjadi bahan bakar untuk industri. Oleh seperti itu berarti apa? Tugas pemerintah baik daerah maupun pusat terselesaikan. Kenapa? Kita harus fokus kepada dua hal. Yang pertama energi, yang kedua pangan. Ini salah satunya untuk bagaimana kita mengcover energi terbarukan. Soalan Pak Wali Kota Tegal, Pak Wakil, coba bagaimana kita mencari inovasi. Inilah yang dijanjikan oleh Deddy Jumadi yang kaya inovasi. Inovasinya salah satunya ini. Bagaimana merubah sampah menjadi energi. Oke? Sementara itu, Presiden Direktur Trinseo Materials Indonesia Hanggara Sukandar mengatakan bahwa edukasi kepada masyarakat terkait kepedulian terhadap persoalan sampah harus terus dilakukan. Selain itu, keberadaan Pusat Pengelolaan Sampah Kota Tegal juga telah menunjukkan bahwa sampah dapat dikelola agar memiliki manfaat yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Masyarakat yang efektif itu seperti apa, Pak, tentang sampah ini? Ya, jadi mungkin yang pertama, Pak, masyarakat perlu diberikan edukasi, ya, bahwa sampah itu bukan sesuatu hal yang jelek. Ya, sampah itu sebetulnya memiliki ekonomi. Ya, masalahnya gitu kan, masyarakat ini harus mengerti, Pak, bagaimana cara mengolah sampah. Karena kalau yang kita lihat saat ini, Pak, masyarakat banyak membuang sampah itu sembarangan, ya. Bahkan masih ada yang mempunyai persepsi bahwa sampah itu bisa dikelola, bisa dihancurkan oleh alam. Nah, ini persepsi yang salah. Jadi seperti contoh sampah plastik tidak bisa, Pak. Tidak bisa dikelola oleh alam, tidak bisa dihancurkan oleh alam. Itu harus diolah. Karena itu manusia tidak bisa membuang sampah plastik sembarangan, tapi harus mengolah. Nah, sehingga dengan diolahnya sampah plastik bisa di-recycle, bisa daur ulang. Atau seperti yang kita lihat di belakang sini, ini adalah semua sampah bisa dijadikan energi, sumber energi. Ada rencana tindak lanjut di jangka pendek maupun jangka panjang?
Ya, ini program ini sudah dicanangkan sebetulnya dari 2017. Ya, kemudian kami melaunch resmi program ini 2019. Jadi kalau lihat perjalanannya sendiri sampai sekarang udah 4 tahun kan ya. Dari launching itu udah 2 tahun. Nah, jadi tentunya nanti program ini akan kita teruskan ya untuk bisa memberikan solusi permasalahan sampah di Indonesia. Nah, tentunya untuk menjalankan ini kita butuh partner, Pak. Ya, nanti partner-partner yang seperti contoh Kota Tegal ini nanti yang kita harapkan bisa juga dicontoh oleh tempat-tempat lainnya. Alasan Tegal Pak dipilih jadi sasaran utama? Ya, salah satu alasan Pak kenapa Kota Tegal yang dipilih. Pertama adalah sebetulnya tujuan dan visi Kota Tegal ini sejalan dengan tujuan kami. Ya, tujuan Trinseo PT Kemasan yang merencanakan program Yo Ayo Daur Ulang. Nah, Kota Tegal ini mempunyai visi yang sejalan dan siap menjalankan program yang sudah dicanangkan. Terima kasih Pak. Ditambahkan, PT Trinseo sendiri memiliki komitmen untuk terus menjalankan program sejenis agar dapat mengatasi persoalan sampah secara nasional. Mesin predator sampah di area pusat pengelolaan sampah Kota Tegal saat ini mampu mengolah 20 ton sampah basah setiap harinya. Kedepannya volumenya dapat ditingkatkan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Sekretaris Daerah Kota Tegal mengungkapkan bahwa image sampah yang selalu diasosiasikan dengan barang kotor dan tidak berguna harus diubah, karena telah terbukti sampah dapat memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Tahun Hari Jadi Sampah Nasional ya, di mana di Kota Tegal ini menjadikan piloting project secara nasional, di mana kita sudah melihat secara langsung proses bagaimana dari sampah mulai pertama sampai dengan menjadikan briket ini. Jadi ini terima kasih kepada semua pihak, baik dari PT Kemasan dari pusat ini yang tentunya didukung oleh masyarakat Kota Tegal. Ini sampai dengan hari ini permasalahan sampah masih sebagian kecil baru di Tegal Timur ini. Ini tentunya sampah yang sekarang jangan diindikasikan kotor, tetapi setelah melalui proses peleburan ya sampai dengan menjadi briket ini ternyata sampah menjadi nilai ekonomi yang luar biasa. Harapan berapa persen sampah yang diproduksi dari proyek sampah Tegal ini? Jadi kalau masih di Tegal Timur ini karena masih wilayah Tegal Timur ya berarti masih 25% ya Pak, karena kita melihat dari 4 kecamatan itu adalah 100% ya, dibagi 4 jadi 25%. Nanti berikutnya insya Allah nanti melalui program ini dan secara nyata kita sudah lihat tadi dengan pelepasan briket tadi melalui truk ini itu merupakan sebuah wujud keseriusan Kota Tegal dalam menangani sampah, supaya betul-betul sampah di Kota Tegal itu secara bertahap nanti akan menjadi nilai ekonomi. Ke depan rencana untuk kecamatan lain itu juga? Iya, jadi tadi dengan Pak Wakil menyampaikan juga nanti anggaran untuk ke depan kita prioritaskan untuk sampah, mudah-mudahan di masing-masing kecamatan ada salah satu piloting untuk proses menjadikan sampah itu menjadi briket dan menjadikan nilai ekonomi. Peresmian Pusat Pengelolaan Sampah Kota Tegal ini membuktikan bahwa substitusi energi dengan mengandalkan material sampah telah berhasil dijalankan. Langkah sosialisasi, edukasi kepada masyarakat serta pengoperasian pusat tata kelola sejenis harus terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia untuk mengatasi persoalan sampah secara nasional. Tim Liputan Simpang 5 TV.